membawakan acara talkshow dengan konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, pembahasannya bagaimana konsep dan konfigurasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa di Indonesia itu yang akan dijelaskan oleh Sintania Vanessa Asuri. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut tentang sejarah terbentuknya Pancasila itu? Jauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat itu sendiri. Benih nasionalisme sebenarnya sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia mengimbau agar suku bangsa berjuang keras melawan penjajahan. Setelah itu, pergerakan nasional disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Titik awal kelahiran Pancasila adalah pada 7 September 1944, ketika Jepang memberi janji kemerdekaan jika Indonesia membantu mereka memenangi Perang Pasifik. Kemudian pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan sebagai tindak lanjut dari janji Jepang kepada Indonesia. Pada 29 April 1945, Jepang kemudian membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur KRT Regiman Regio Diningrat. Kemudian BPUPKI menggelar sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara yang sekarang kita sebut Pancasila. Pengusulan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada 1 Juni 1945 adalah Insinyur Soekarno. Usulan ini diterima dengan baik oleh para peserta sidang BPUPKI. Sebelum sidang berakhir, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 kemudian menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamai Piagam Jakarta. Apa saja alasan diperlukannya Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Menurut saya alasannya ada 5, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, 2 sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 4 Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan yang terakhir Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan, bagaimanakah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab. Menurut saya, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Oke. Apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai arus sejarah Pancasila? Dari web yang saya kutip, sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu melalui era kemerdekaan. Pertama, melalui era kemerdekaan. Di era ini terdapat sidang BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara. Teori negara perorangan individualisme, yaitu paham negara kelas, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berlanjut ke era kemerdekaan.
di mana era ini terjadi setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima. BPPKI digantikan nama menjadi PPKI dan bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai dalam semangat yang tertuang pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan implementasi kapitalisme dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan NKRI. Kemudian berlanjut pada era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama merupakan pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden, namun usul tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Dekret presidennya berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Perwakilan atau MPR. Kemudian kembali lagi ke era Orde Baru. Nah, Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden selanjutnya, Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara ini. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini kita kembali lagi ke era reformasi. Seperti juga Orde Baru yang muncul terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang berupaya mengkoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tatanan elit maupun tatanan rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila dengan baik. Mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar, menjalankan dan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan narasumber kedua. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimanakah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Saya sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, hidup masyarakat Indonesia selalu terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama. Contohnya, pada abad keempat, masyarakat terpengaruh dengan agama Kristen. Lalu pada abad ke-7, masyarakat terpengaruh dengan agama Islam. Lalu pada abad ke-14, terpengaruh dengan agama Hindu Buddha. Namun pada masa sekarang, masyarakat Indonesia telah menganut ajaran agama mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari
perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembara itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan keislaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka, secara menunjuk bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh rakyat-rakyat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI. Yang kelompok yang kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan panggilkan narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Lola Astrid Pragina. Pertanyaannya, bagaimanakah dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintah Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Gegrondslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Next, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni tahun 2011. Terima kasih. Mana esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan? Pancasila hakikatnya merupakan filosofis Gegrondslag and Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Terima kasih. Iya. Terakhir kita panggilkan narasumber kita yang kelima. BPUPKI perkembangan
Gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangat dinamis walaupun harus mendapatkan banyak halangan dari penguasa saat itu, baik dari pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah pendudukan Jepang. Kemudian berdirilah organisasi-organisasi kebangsaan antara lain Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sosialis. Tak terasa sudah 72 tahun negara Indonesia merdeka. 72 tahun ini terhitung mulai dari hari pembacaan proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Ir Soekarno yang didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. 72 tahun bukanlah waktu yang singkat ataupun cepat, dan tentunya 72 tahun ini akan terus menerus bertambah tahun dan berlanjut. 72 tahun yang akan tetap berlanjut ini diperoleh dari kerja keras dan iringan doa dari para pendahulu kita, para pahlawan dan tokoh pergerakan nasional bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Kelompok Islam ada 3 kelompok, yaitu Syariat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih. Saya ngomong ambil. Sekian talk show dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I know